Kalau dibahas apa hukum zikir bersama dalam salat. Zikir bersama ini ada macam-macam. Pertama, zikir bersama-sama tanpa dikomando, tapi satu suara. Ya, imam menjahar, jemaah juga menjahar, tapi tidak pakai komando. Maka Bapak Ibu, rata-rata ulama mengatakan ini sunnah. Kenapa? Dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Abbas ketika itu menceritakan, saya sholat di belakang, saya mendengar zikirnya Rasul. Coba dia sholat di belakang tuh mendengar zikir Rasul, berarti Rasulullah mengeraskan suara. Sahabat juga mengeraskan suara. Maka zikir mengangkat suara kemudian bersama-sama tidak ada masalah. Nah, sekarang kan yang dibicarakan dengan komando imam. Jadi mengikut imam berjamaah, itu zikir berjamaah yang dipermasalahkan. Bolehkah itu ada komando imam zikir, imam membaca subhanallah, nanti semua subhanallah sama-sama kemudian dijahar. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Berijtihad lagi ulama. Bapak Ibu sekalian, ada dua pendapat ulama di sini. Satu mengatakan yang seperti ini bid'ah. Maka Bapak mendengar ceramah YouTube bid'ah zikir bersama. Tapi jangan, tidak ada itu orang zikir bersama masuk neraka, tidak ada. Datang sekarang ustaz-ustaz, zikir bersama bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya neraka. Bapak-bapak yang berzikir bersama masuk. Sehingga bapak di luar tidak disapanya karena bapak ahli. Ini Pak, orang bodoh membuat kesim. Tidak ada ulama menghitung itu. Karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah muharramah, ada bid'ah yang makruha, macam itu. Ada nama itu Ibnu Taimiyah sendiri berfatwa kalau zikir bersama masuk neraka. Mana Ibnu Taimiyah sendiri dilihat siapa yang zikir bersama itu? Orang awam. Kalau orang awam berzikir bersama tidak ada masalah. Selama zikir itu tidak keluar dari nuansa ibadah. Tapi kalau sudah menjerit-jerit, meloncat-loncat, apa itu tidak zikir lagi namanya itu. Itu berdansa-dansa itu namanya. Tapi kalau dia khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu Ibu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan zalika hasan, itu baik itu katanya. Sama-sama khusyuk ibadah. Bapak Ibu, jadi ada katakan bid'ah, ada katakan Bapak Ibu itu adalah mustahab, dianjurkan. Dia dikatakan mustahab karena memang tidak ada dalil khusus yang mengatakan zikir berjamaah setelah salat. Siapa yang mengatakan di antara fatwa mustahab? Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, itu ulama besar dalam ilmu hadis, ulama besar dalam ilmu bahasa Arab, ulama besar dalam ilmu fikih. Nama Imam Nawawi itu, kalau disebut Imam Nawawi Bapak Ibu, itu ulama besar lintas mazhab. Dia ulama besar. Seluruh ulama mengakui keulamaan Imam Nawawi. Beliau sendiri berfatwa zikir bersama itu mustahab dengan dua syarat katanya. Dua kondisi. Pertama, imam memimpin zikir bersama setelah sholat untuk jemaahnya karena dia ingin mengajarkan jemaahnya cara bacaan-bacaan zikir supaya jemaah hafal, khususnya jemaahnya orang-orang sibuk, orang-orang tak pernah belajar agama, datang ke masjid hanya sholat, setelah itu pergi ke kantor, pergi apa, dia insinyur, dia apa, tak sempat belajar. Bagaimana dia itu menghafal zikir-zikir sholat? Maka kesempatan oleh imam menjaharnya, memimpinnya sehingga jamaahnya hafal. Jadi saya melihat masjid-masjid yang berzikir berjamaah kuat-kuat itu makmumnya rata-rata hafal zikir sholat. Karena tiap hari
Tapi yang diam-diam saja, coba tanya jemaahnya, banyak tak tahu Pak. Jadi maksudnya mengajar. Maka apa dalam kaedah Bapak Ibu sekalian dalam beragama, bid'ah tidak bid'ah, untuk masalah proses belajar mengajar tidak ada istilah bid'ah. Karena yang dituju di situ yang penting, yang diajarkan mengetahui. Maka itu kaedah. Maka Bapak Ibu kalau bid'ah semuanya proses belajar mengajar, bid'ah semuanya nanti. Yang kedua kata Imam Nawawi bahwa zikir berjamaah itu nanti disunatkan, dianjurkan apabila memberi semangat. Memberi semangat Pak ya. Jadi memberi semangat itu maksudnya apa? Kalau tidak dia bersama-sama, maka Bapak Ibu sekalian dia aja tak ada yang berzikir, pergi keluar semua. Tapi dengan bersama-sama duduk semuanya berzikir setelah sholat, itu sunnah. Tapi sunnah ini tidak hidup kecuali dengan bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama mati sunnah ini. Maka apa? Kerjakan bersama-sama untuk menghidupkan sekarang Pak, gara-gara tidak bersama-sama banyak sunnah ini yang karena orang malas mengerjakannya, karena sendiri-sendiri. Tapi dengan bersama-sama hidup sunnah itu. Maka kata Imam Nawawi mustahab. Itu Pak ya. Begitu juga maulid Nabi ya Pak. Maulid Nabi soal kita jangan bahas karena waktu sudah habis. Lagi insyaallah ada kandang juga yang lain, ingatkan nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.